Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua yang menyaksikan video ini. Nah, jadi video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah alat ukur fisika dengan dosen pengampu Bapak Budiman Nasution. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan materi. Selamat menyaksikan. Nah, jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang multimeter. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam tentang multimeter, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih multimeter itu? Jadi, multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik. Yang pertama arus listrik, yang kedua tegangan listrik, dan yang terakhir hambatan listrik. Nah, multimeter ini juga dapat disebut dengan amperemeter, atau yang merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohmmeter. Nah, biasanya multimeter ini juga dapat disebut dengan multitester. Nah, alat ukur multimeter ini biasanya dapat digunakan untuk mengukur arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Kemudian selanjutnya adalah tentang jenis-jenis dari multimeter. Nah, multimeter sendiri terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama ada multimeter analog. Nah, jenis multimeter analog ini menggunakan display ukur tipe jarum penunjuk. Artinya cara pembacaannya masih dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara melihat posisi dari jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada batas ukur. Kemudian jenis yang kedua adalah multimeter digital. Nah, jenis multimeter ini biasanya display ukurnya menggunakan display digital. Artinya hasil ukurnya telah sesuai dan tidak lagi diperlukan penghitungan dengan cara menghitung antara hasil ukur dan batas ukur. Setelah mengetahui definisi dari multimeter tadi, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari multimeter. Multimeter itu sendiri terdiri atas banyak bagian. Yang pertama itu ada kotak meter atau meter cover. Meter cover ini merupakan cangkang atau body dari multimeter, yang mana ini berfungsi sebagai tempat dari komponen-komponen multimeter tersebut. Nah, yang kedua itu ada skala. Skala itu berfungsi sebagai skala nilai pembacaan multimeter, yang mana membaca tentang tegangan dan juga arus. Kemudian ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk meter ini atau knife edge pointer, yang mana bagian ini berfungsi sebagai penunjuk besaran yang akan kita ukur nanti. Bagian yang keempat ada zero adjust screw, di mana ini adalah komponen multimeter yang berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Tujuannya adalah agar didapat posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum. Kemudian bagian kelima itu ada zero ohm adjust knob, yang mana ini berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya, skalar pemilih itu diputar pada posisi ohm. Terus test lead yang bernilai positif atau yang merah itu dihubungkan dengan test lead hitam atau negatif. Kemudian tombol pengatur diputar ke kiri atau ke kanan sehingga jarum penunjuk pada posisi 0 ohm. Bagian yang keenam ada skalar pemilih atau range selector switch, yang mana ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Batas ukuran itu ada 4, yaitu DCV, DCMA, ACV, dan ohm. Bagian ketujuh ada lubang kutub positif yang berfungsi sebagai tempat masuknya test lead kutub positif yang berwarna merah. Bagian kedelapan ada lubang kutub negatif yang berfungsi sebagai tempat masuknya test lead kutub negatif yang berwarna hitam. Test lead itu ada 2, ada yang negatif dan positif. Test lead negatif adalah kabel probe multimeter berwarna hitam yang menandakan pada posisi negatif. Pada ujungnya itu dipasangkan ke lubang kutub negatif dari multimeter itu. Test lead negatif ini digunakan untuk pengukuran pada benda. Terus ada juga test lead positif. Test lead positif ini adalah kabel probe multimeter berwarna merah yang menandakan pada posisi positif. Pada ujungnya itu dipasangkan ke lubang yang kutubnya itu positif di multimeter. Terus test lead negatif ini juga digunakan untuk pengukuran pada benda kerja. Terus bagaimana prinsip kerja dari multimeter ini?
Multimeter ini menggunakan jarum sebagai penunjuk skala untuk memperoleh hasil pengukuran, maka harus dibaca berdasarkan range atau divisi. Keakuratan hasil pengukuran dari multimeter ini dibatasi oleh lebar dari skala pointer, getaran dari pointer, keakuratan pencetakan gandar, kalibrasi, juga jumlah rentang skala. Dalam pengukuran menggunakan meter analog ini, kesalahan pengukuran dapat terjadi akibat kesalahan dalam pengamatan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah cara menghitung besar resistor dengan multimeter. Pertama yang harus kita lakukan adalah melihat jarum penunjuk apakah sudah tepat atau belum ke angka 0 di sebelah kiri multimeter. Jika belum, aturlah terlebih dahulu dengan menggunakan 0 ohm adjust yang saya beri tanda dengan nomor 1. Setelah itu, arahkan saklar pemilih, yaitu bagian 2 ke bagian ohmmeter yang ditandai dengan nomor 3 ke skala terserah mau dengan pengali berapa saja, bisa ke pengali 1, 10, 100, dan 1000. Terakhir, letakkan probe merah dan hitam ke kaki resistor. Selanjutnya, lihat pergerakan jarum penunjuk ke angka berapa pada bagian ohm. Jika sudah, kita dapat mengetahui nilai resistor dengan menggunakan rumusnya. Untuk contohnya yaitu, diketahui resistor dengan 4 warna gelang dengan masing-masing warnanya adalah coklat, merah, orange, dan emas. Tentukanlah besar nilai resistor tersebut menggunakan alat ukur multimeter dengan pengali 100. Untuk skala yang ditunjuk, kita dapat melihatnya melalui video berikut. Setelah mengetahui skala yang ditunjuk melalui video tersebut, kita dapat mencari nilai hambatan melalui rumus, yaitu hambatan sama dengan skala yang ditunjuk dikali pengali. Maka menjadi 120 dikali 100 sama dengan 12.000 ohm. Di sini ada sebuah batu baterai. Jika kita belum tahu tegangan estimasinya, maka kita mulai dari yang paling tinggi, yaitu 1000 volt. Tetapi jika kita sudah tahu estimasinya, yaitu di bawah 10 volt, maka kita dapat langsung mengarahkan ke 10 volt. Atau supaya lebih akurat bisa ke 2,5 volt. Kemudian ambil probe hitam, letakkan pada kutub negatif baterai, yaitu yang datar, sedangkan probe merah pada bagian menonjol baterai, karena itu merupakan kutub positif baterai. Tempelkan secara bersamaan dan lihat jarum menunjuk angka berapa. Kemudian hitung nilainya. Selanjutnya untuk mengukur tegangan AC, ganti dari DC ke AC. Nilai estimasi dari tegangan PLN yaitu 220 volt. Itu merupakan perkiraan normal dari PLN. Kemudian ambil 1000 volt dan masukkan kedua probe pada lubang. Lalu perhatikan nilai yang ditunjukkan. Agar lebih akurat, turunkan dari 1000 volt ke 250 volt. Setelah itu, masukkan kembali probe dan perhatikan nilai yang ditunjuk. Kemudian hitung. Nah, oke, baiklah, materi yang kita bahas selanjutnya adalah cara mengukur kuat arus listrik menggunakan multimeter. Nah, langkah pertama, kita terlebih dahulu mengatur posisi saklar selektor ke DCA. Kemudian kita memilih skala sesuai dengan perkiraan yang akan kita ukur. Jika arus yang akan kita ukur adalah 100 mA, maka putarlah saklar selektor ke 300 mA atau setara dengan 0,3 ampere. Nah, jika arus yang diukur melebihi skala, maka sekring dalam multimeter akan terputus. Nah,
Kemudian, putuskan jalur satu daya yang telah terhubung ke beban. Kemudian, setelah itu, hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif dan probe hitam ke tegangan negatif beban ataupun rangkaian yang akan kita ukur. Kemudian, kita dapat membaca hasil pengukuran tersebut. Sebagai contoh dapat kita perhatikan contoh soal pada layar kita. Nah, di sana ditentukan bahwa angka skala terletak pada jarum 2,2 dan skala pemilih terletak pada jarum 10 dan pemilih terletak di nomor 100. Di sana sudah dijelaskan 2,2 yang mana, 10 yang mana, dan 100 yang mana. Nah, cara membaca hasil pengukurannya yaitu angka skala dibagi dengan skala maksimal dikali dengan pemilih. Dari sana dapat kita tentukan berarti 2,2 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 220 volt. 220 volt AC atau ampere. Materi selanjutnya adalah tentang ohmmeter. Ohmmeter adalah sebuah alat ukur yang dipakai untuk mengatur resistansi listrik yang merupakan sebuah daya yang bisa menahan atau mendeteksi aliran listrik pada sebuah konduktor seperti resistor dan resistansi kawat penghantar. Ohmmeter mempunyai rangkaian elektronik yang melewati arus konstan melalui resistansi dan rangkaian lainnya yang mengukur tegangan Q melalui resistansi. Proof persamaan berikut yang berasal dari hukum Ohm. Nilai dari hambatan atau R dapat ditulis R sama dengan P per I. P sama dengan potensial listrik, I sama dengan besarnya arus listrik yang mengalir. Fungsi dari ohmmeter adalah mengukur suatu hambatan listrik pada sebuah konduktor. Selain itu, ohmmeter juga dapat mendeteksi adanya kerusakan yang terjadi pada sebuah rangkaian listrik, yaitu apakah terdapat saklar, kabel, ataupun sekring yang terbakar atau terputus. Jenis dari ohmmeter ada dua, yang pertama adalah ohmmeter analog dan yang kedua adalah ohmmeter digital. Ohmmeter analog memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mudah dalam pembacaan dengan tampilan yang lebih simpel dan harganya jauh lebih murah. Kekurangannya adalah tingkat akurasi yang rendah dan penggunaan yang lebih rumit karena memerlukan rumus-rumus untuk menghitung nilai. Yang kedua adalah ohmmeter digital. Ohmmeter digital memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah penggunaan lebih mudah dan tingkat akurasi yang tinggi. Kekurangan dari ohmmeter digital adalah susah untuk memonitor tegangan yang tidak stabil dan harga jauh lebih mahal. Bagian-bagian dari ohmmeter yang pertama adalah skrup. Bagian ini bertujuan untuk mengatur kedudukan jarum meter. Yang kedua adalah tombol jar ohm adjust knob, berfungsi untuk mengatur jarum meter agar berada pada posisi angka 0. Yang ketiga adalah saklar pemilih atau disebut juga dengan range selector switch untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukuran. Yang keempat adalah lubang kutub negatif dan positif. Lubang ini mempunyai fungsi untuk memasukkan kabel atau teslet. Kabel merah ditancapkan ke kutub positif dan kabel hitam ditancapkan ke kutub negatif. Yang kelima adalah probe negatif dan probe positif. Probe merupakan kabel atau teslet, yaitu kabel merah dan hitam, mempunyai kutub yang arahnya berlawanan, yaitu negatif dan positif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari ohmmeter. Ohmmeter menggunakan prinsip kerja galvanometer dalam mengukur hambatan suatu komponen. Galvanometer adalah alat ukur yang mencari keberadaan arus listrik dari sebuah rangkaian. Prinsip kerja dari jenis ohmmeter analog terletak pada kumparan yang ditempatkan di antara dua kutub magnet, yaitu bisa kita lihat kumparannya itu adalah pada gambar yang berwarna biru yang diletak pada di antara dua kutub magnet positif dan negatif. Pada saat melakukan pengukuran, ohmmeter akan mengalirkan arus melalui sumber tegangan internalnya ke komponen yang akan diukur. Besar arus yang melewati komponen tersebut tergantung pada besarnya hambatan dari sebuah rangkaian. Arus yang kembali melalui kutub negatif, alat ukur akan melalui kumparan yang berada pada ohmmeter yang menyebabkan jarum menyimpang atau pergerakan jarum. Besar penyimpangan jarum atau pergerakan ini tergantung pada besar arus yang masuk pada alat ukur ohmmeter. Jadi, setelah jarum bergerak, kita bisa dapat melihat hambatan dari sebuah rangkaian listrik.
Oke teman-teman, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, fungsi, jenis-jenis, bagian-bagian, prinsip kerja dari ohmmeter. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara yang benar menggunakan ohmmeter. Oke, mari belajar bersama-sama ya. Langkah yang pertama, kita harus putuskan sambungan sepenuhnya atau matikan semua daya yang terhubung ke dalam rangkaian yang diuji. Untuk mendapatkan pengukuran yang akurat dan menjaga keselamatan kita, sebaiknya rangkaian yang diuji sudah benar-benar mati. Yang kedua, kita dapat menentukan atau memilih ohmmeter yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, kita dapat melihat ataupun mengecek ohmmeter untuk melihat kondisi baterainya. Nah, biasanya ohmmeter yang baru dibeli kemungkinan sudah berisi baterai bawaan atau disertakan dalam kemasan terpisah untuk dapat dipasangkan di kemudian. Yang keempat, masukkan timah penguji ke soket meteran. Nah, biasanya untuk meteran multifungsi ada dua sambungan, yaitu sambungan positif dan sambungan negatif. Nah, sambungan positif dan sambungan negatif biasanya dibedakan menjadi dua warna. Yang sambungan positif biasanya ditandai dengan warna merah, dan sambungan negatif biasanya ditandai dengan warna hitam. Yang keenam, pilih rangkaian atau perangkat elektronik yang ingin diuji. Yang ketujuh, sentuhkan satu probe ke salah satu ujung rangkaian listrik yang berbeda dan probe satu ke ujung yang lainnya. Dan kita harus mencatat hasil pengukuran pada perangkat. Yang kedelapan, isolasikan komponen dalam rangkaian listrik terhubung kabel untuk mengujinya satu persatu. Jika Anda membaca angka ohm pada resistor di papan rangkaian tercetak, artinya Anda harus melepaskan solder atau membuka resistor untuk memastikan hasil yang diperoleh melalui jalur lain dalam rangkaian yang tidak salah. Kesembilan, baca resistensi di kabel atau cabang rangkaian untuk melihat apakah ada korslet atau kerusakan terbuka dalam rangkaian. Jika hasil pengukuran menunjukkan infinite ohm atau ohm tidak terbatas, artinya tidak ada jalur yang bisa dilalui oleh arus listrik. Dengan kata lain, kemungkinan ada komponen yang kosong dalam rangkaian atau konduktor mengalami kerusakan. Yang ke-10, matikan ohmmeter ketika tidak digunakan ataupun ketika sudah selesai digunakan. Ini berfungsi untuk menjauhkan korslet selagi perangkat disimpan dan mengurangi untuk menguras baterainya. Demikian langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan alat ukur dari ohmmeter. Baiklah, yang demikian tadi adalah penjelasan dari kelompok 1 tentang materi multimeter dan ohmmeter. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.